Kekerasan terhadap anak menjadi viral di media massa. Beberapa kasus menjadi perhatian masyarakat karena diekspos, padahal banyak di antara kekerasan itu yang tidak terekspos. Berikut ini pendapat dua wartawan yang sering menangani masalah kekerasan terhadap anak ini. Apa yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak maupun bagaimana upaya mengatasinya. Kekerasan terhadap anak, apa kira-kira penyebabnya ini? Terkait kasus-kasus kekerasan pada anak atau kasus-kasus kekerasan pada wanita, mungkin penyebabnya salah satunya adalah kurangnya keimanan atau pendidikan keimanan lah di keluarga. Itu yang pertama. Kedua, mungkin masih kurangnya atau masih minimnya sosialisasi oleh dinas-dinas terkait kepada seluruh keluarga terkait bagaimana pentingnya menjaga suatu hubungan dengan keluarga dan menanamkan jiwa disiplin juga, kemudian dampak dari suatu kekerasan terhadap anak. Mungkin itu yang paling penting. Dan selain itu juga masih mungkin sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak juga masih minim, sehingga para pelaku yang tidak sungkan melakukan kekerasan itu tidak merasa ada efek jarak yang berarti. Untuk itu ke depan kita berharap pemerintah melalui pihak-pihak terkait dapat membuat suatu terobosan atau undang-undang yang dapat mengancam dengan tegas siapapun pelaku kekerasan terhadap anak. Kemudian juga kita berharap kepada pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah untuk memproaktifkan dan melakukan program-program melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga dapat membina dan melakukan pembinaan terhadap suatu keluarga, sehingga ke depan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat diantisipasi lah, khususnya di Ketapang. Apa ada faktor luar yang memicu kekerasan terhadap anak ini? Misalnya ekonomi mungkin? Kalau untuk faktor-faktor selain itu, mungkin faktor ekonomi juga bisa memicu, karena perekonomian juga menjadi suatu hal yang mungkin dapat membuat pola pikir ataupun perilaku seseorang dapat menyimpang. Kemudian juga faktor kemajuan era globalisasi, yaitu banyaknya film-film yang juga tidak mendidik, sehingga dapat membuat orang tua maupun anak dapat mencontoh suatu film itu sehingga diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang itu merak terjadi kekerasan terhadap anak. Apa sebenarnya kekerasan terhadap anak ini? Jadi begini, kalau kita memandang ini gitu kan, bahwa kekerasan pada anak itu cukup kita prihatinkan. Namun masyarakat, aparat atau pemerintah juga harus jeli melihat hal ini. Jangan sampai anak lalu dimanja, ibaratnya itu. Nah, artinya tanpa ada yang efek jerah buat dia pendidikan misalnya. Nah, misalnya begini, saya contohkan, ada dua anak, ya kan, mereka bermain, kemudian satunya agak nakal lah. Nah, oleh orang tua si anak yang satunya lagi, ya anak nakal ini dicubit sedikit lah, nah, supaya tidak nakal lagi, ibaratnya seperti itu kan. Nah, ini kemudian anak itu nangis, melaporlah kepada orang tuanya. Nah, orang tua si anak yang agak nakal ini kan sebenarnya harus jeli juga bahwa apakah itu kekerasan yang ingin membinasakan anak atau ingin mendidik anak. Ini harus jeli. Aparat juga. Nah, jadi jangan kita dicubit sedikit, tidak terima, lapor polisi juga langsung proses. Nah, ini juga kalau menurut saya salah, ya kan. Makanya harus jeli mana aksi atau perbuatan yang tujuannya untuk mendidik dengan untuk menganiaya anak, terus dibedakan. Nah, walaupun dia misalnya tidak dicubit, tapi disekap, tidak diberi makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak dipukul. Nah, itu menurut saya lebih parah daripada
yang pakai fisik ini, katanya itu udah penganiayaan terhadap anak, bukan untuk mendidik. Nah ini jadi baik masyarakat, orang tua, aparat, pemerintah juga harus jeli lah membedakan mana kekerasan terhadap anak dengan mana hal, aksi atau perbuatan yang sekedar untuk mendidik anak. Kemudian kalau memang benar terjadi kekerasan pada anak, misalnya memang definisinya memang keras, ini apa yang menyebabkan masyarakat menjadi brutal itu? Jadi ketika anak misalnya dianiaya di padang umum, ditendang, ditelanjang, dihempaskan, nah itu ya kekerasan. Nah maka sikap masyarakat juga harus respon. Nah respon artinya tidak mesti harus menghakimi pelaku. Nah tapi mengamankan anak, kemudian membawanya kepada aparat penegak hukum. Nah di sini biarkan proses hukum pendidikan kepada aparat hukum. Nah itu, jadi jangan kita main kekerasan, main hakim sendiri lah. Itu.